Baik, acara akan kita mulai pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Atmaji, Magister Manajemen selaku Kepala Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Yang terhormat Bapak Tastafian Rizvandi, PhD, selaku Trainer Pelatihan Stata, serta yang berbahagia seluruh peserta pelatihan analis data panel dengan Stata pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan dalam pelatihan analis data panel dengan Stata. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan perkenanannya kita dapat mengikuti acara pelatihan secara daring pada pagi hari ini. Di sini perkenankan saya Timotius Radika selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Saya akan membacakan susunan acara kegiatan pada pagi hari ini. Susunan acara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah sambutan dari Kaprodi S1 Manajemen FEB UNS. Lalu ada acara inti pelatihan, dan selanjutnya diteruskan dengan sesi tanya jawab dan sesi penutup. Kami ingatkan selama acara berlangsung, kami mohon kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan mikrofon dan menonaktifkan juga kamera, kecuali nanti untuk sesi dokumentasi sebelum acara pelatihan inti dimulai. Untuk itu kami himbau kepada para peserta yang saat ini belum menonaktifkan mikrofon untuk menonaktifkan dahulu. Jika sudah, marilah kita berlanjut pada acara selanjutnya. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, kami persilakan kepada Bapak Dr. Atmaji, Magister Manajemen selaku Kepala Program Studi S1 Manajemen FEB UNS untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Atmaji, kami persilakan. Iya, terima kasih saudara pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Tastafian Rizvandi atau sering saya sebut Mas Andi gitu. Dan saudara-saudara mahasiswa yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang sampai pada pagi hari ini hadir pada acara hari ini yang diinisiasi oleh Pak Andi, yaitu tentang pelatihan analisis data panel dengan Stata. Tentu saja sebagai mahasiswa Anda wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Apalagi kalau Anda sebagai ilmuwan, tentu saja penelitian menjadi salah satu poin penting, poin yang sangat krusial dalam melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah yang memerlukan alat analisis. Nah, salah satu alat analisis yang sekarang ini sedang tren dan banyak digunakan oleh banyak peneliti, banyak pihak, adalah analisis data dengan Stata. Walaupun memang banyak alat analisis yang lain, tetapi alat analisis ini sangat canggih begitu, dan juga termasuk alat analisis yang baru. Oleh sebab itu, barangkali saudara-saudara mahasiswa, apalagi keuangan atau ekonomi lah secara umum, itu materi ini sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, saya sangat bangga kalau Anda mengikuti kegiatan ini, dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini Anda memperoleh ilmu yang lebih, sehingga kalau Anda melakukan analisis data panel, maka analisis data dengan Stata ini sangat tepat untuk Anda gunakan. Dan sekali lagi selamat mengikuti acara ini sampai selesai. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua dan nanti akan Anda gunakan sebagai pengembangan ilmu Anda di masa mendatang. Saya kira itu saja secara singkat yang saya sampaikan. Sekali lagi selamat, terima kasih kepada Pak Andi yang akan sekali lagi akan membimbing acara ini sampai selesai,
Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar, tuntas, sehingga semua mahasiswa yang mengikuti acara ini bisa memperoleh ilmu secara penuh dengan materi yang disampaikan pada hari ini. Saya kira itu saja, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sekaligus saya nanti mohon leave karena acara juga sudah menunggu jam 9. Selamat mengikuti pelatihan dan terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pengacara. Baik, terima kasih kepada Bapak Atmaji untuk sambutan yang sudah diberikan. Sebelum kita menginjak pada acara inti pada pagi hari ini, kami mohon untuk kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan dahulu fitur kameranya untuk keperluan dokumentasi. Kami himbau kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan kamera. Ya, kami tunggu. Ya, segera yang belum mengaktifkan fitur kamera. Baik, kepada panitia yang bertugas untuk melakukan dokumentasi, kami persilakan. Baik, terima kasih. Cukup bisa kembali menonaktifkan fitur kamera. Baik, terima kasih. Kita menginjak pada acara inti pada pagi hari ini, yaitu mengenai pelatihan analisis data panel menggunakan Stata. Untuk sesi inti pada pagi hari ini akan disampaikan materi oleh Bapak Tastovian Rizwandi, PhD, selaku trainer pada pagi hari ini. Beliau merupakan dosen di bidang keuangan pada program studi manajemen FEB UNS, dan beliau juga merupakan peneliti yang aktif di bidang manajemen keuangan dan perbankan. Oleh karena itu, kepada Bapak Tastovian Rizwandi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Timotius. Saya mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan semua, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Atmaji sudah memberikan sambutan, sekaligus sudah membuka acara pada pagi hari ini. Sebelum saya mulai ya mungkin saya sedikit memperkenalkan diri kembali. Terima kasih tadi Mas Timotius sudah memperkenalkan saya. Jadi nama saya Tastovian, saya adalah dosen di bidang keuangan, khususnya di home base saya adalah di Prodi Manajemen. Mungkin beberapa peserta yang ada di sini dulu sudah pernah mendapat perkuliahan saya tentang Stata gitu di praktik manajemen 2. Namun kemarin pada saat kita buka pendaftaran, ternyata banyak juga pendaftar yang dari akuntansi maupun dari ekonomi pembangunan, sehingga ya harapan kami nanti kegiatan ini juga bisa ikut membantu ketika saya tidak tahu apakah di prodi ekonomi pembangunan dan di prodi akuntansi ada juga training khusus untuk pelatihan data panel atau mata kuliah yang dikhususkan untuk analisis data dengan menggunakan sumber data, saya kurang tahu. Tapi anyway, data panel saat ini sudah sangat sering digunakan, bahkan tren riset di bidang keuangan itu seringnya menggunakan data yang berbentuk panel. Mengapa? Karena data panel itu memiliki banyak keunggulan, memiliki banyak keutamaan seperti itu yang nanti akan kita diskusikan secara bersama. Untuk training pada hari ini, itu nanti akan saya bagi menjadi 2 sesi gitu, atau 3 sesi ya. Yang pertama nanti saya akan presentasi terkait, kita akan mendiskusikan tentang apa sih data panel itu,
baru kemudian nanti saya akan langsung kita tutorial melalui Stata, nanti akan saya gunakan via share screen, kemudian setelah itu nanti kita bisa tanya jawab secara live. Gitu. Baik, untuk yang part pertama itu nanti saya akan mulai untuk berdiskusi dengan Anda semua yang ada di sini. Saya akan coba share screen dulu. Baik, saya harap sudah terlihat ya di layar saudara semua. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa Stata atau data panel itu data yang saat ini sangat cukup sering untuk digunakan dan dibandingkan dengan data cross section ataupun data time series. Terus kemudian Stata itu juga merupakan salah satu software yang saat ini juga cukup populer, tadi disampaikan oleh Pak Atmaji, walaupun software yang lain seperti Fuse ataupun SPSS itu juga masih digunakan. Sebenarnya baik Stata, Fuse ataupun SPSS itu sebenarnya hanya alat yang digunakan untuk membantu kita untuk menganalisis data. Kalau kita bisa menggunakan salah satu dari ketiga itu sebenarnya sudah cukup. Tidak harus kalau data panel menggunakan Stata itu sebenarnya enggak juga. Kita bisa menggunakan Fuse untuk analisis data panel, bahkan mungkin juga bisa menggunakan SPSS untuk analisis data panel. Jadi dan mahasiswa itu saya kira tidak diharuskan juga untuk menguasai semuanya gitu. Mungkin salah satu saja sudah cukup, asal nanti ketika mengerjakan skripsi itu nanti bisa menganalisis data sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Oke, saya akan mulai. Jadi kalau ketika kita mengerjakan skripsi, itu sebenarnya kan ada hipotesis yang ingin kita uji. Nah, bagaimana cara menguji hipotesis itu? Hipotesis itu diuji dengan alat analisis yang namanya regresi. Jadi regresi itu kalau didefinisikan oleh Stock and Watson tahun 2015, itu regresi itu digunakan untuk mengestimasi efek yang tidak diketahui dari perubahan satu variabel terhadap perubahan satu variabel yang lain. Gitu loh. Jadi kalau misalkan Anda ingin menganalisis pengaruh uang saku terhadap IPK Anda semua. Gitu. Nah, nanti berarti Anda melakukan survei terhadap misalkan 100 orang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis mahasiswa, dan terus kemudian Anda tanya, ada dua pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, berapa uang saku Anda? Pertanyaan kedua, berapa IPK Anda? Terus kemudian Anda buat tabulasi di Excel. Terus setelah itu Anda analisis regresi, variabel dependennya itu adalah IPK, variabel independennya itu adalah uang saku. Nah, di situ nanti mungkin Anda bisa tahu apakah ketika uang saku Anda itu semakin naik, gitu ya. Terus kemudian nanti IPK Anda itu juga akan semakin naik. Nah, itu nanti bisa dianalisis di situ. Itu namanya adalah salah satu contoh regresi. Jadi di sini paling bawah ini saya tuliskan bahwa regresi ini mengestimasi berapa Y yang berubah pada saat X itu berubah. Jadi kalau uang saku mungkin naik 100.000, kira-kira IPK-nya itu naik 0, berapa misalkan. Nah, itu nanti bisa dianalisis menggunakan regresi. Itu salah satu contoh saja. Kepada Mas Timo, nanti kalau misalkan suara saya mungkin kurang jelas, saya tolong dinotifikasi ya. Baik, mohon maaf tadi sepertinya terputus. Baik, jadi Y itu adalah variabel dependen, sedangkan X itu adalah variabel independen. Jadi kalau kita buat persamaannya itu adalah seperti ini. Y sama dengan beta 1 X1 tambah beta 2 X2 beta 3 X3. Tadi kan Y itu kita contohkan apa? IPK. X itu tadi apa? Uang saku. Bisa juga dipengaruhi oleh faktor yang lain. Misalkan X2 itu adalah keberadaan pacar misalkan. Apakah mahasiswa yang punya pacar itu IPK-nya lebih banyak atau tidak? Misalkan seperti itu. Terus kemudian X3 misalkan, X3 itu keterlibatan dalam organisasi. Apakah ketika orang itu terlibat dalam organisasi kampus, itu IPK-nya lebih rendah? Nah, itu bisa dianalisis. Tinggal nanti menambahkan pertanyaan di daftar kuesioner.
Nah, itu tadi adalah salah satu contoh. Sekarang panel data itu sebenarnya apa? Panel data itu secara definisi, jadi dia itu mengkombinasikan time series dan cross section data. Jadi kalau tadi Anda melakukan survei kepada teman-teman Anda, itu maka survei itu biasanya dilakukan dalam satu rentang waktu, misalkan 1 bulan. Dan setiap orang dalam 1 bulan itu akan disurvei berapa kali? 1 kali. Gitu loh. Misalkan saya peneliti, saya melakukan survei kepada Mbak Nunki misalkan, ya saya paling saya survei 1 kali dalam 1 bulan itu berapa IPK-nya, terus kemudian apakah dia punya pacar atau tidak, terus kemudian berapa uang sakunya dan sebagainya. Mas Timotius juga sama, nanti akan saya survei 1 kali. Gitu. Nah, itu adalah data cross section. Kalau data time series itu, misalkan saya tanya kepada Mas Timo, itu berapa uang sakunya dari semester pertama kuliah sampai semester akhir kuliah tahun keempat atau semester 8. Misalkan semester 1 itu uang sakunya 100.000, nggak mungkin ya. Misalkan 1 juta lah, misalkan. Terus semester 2 1.100.000, semester 3 1.300.000 misalkan seperti itu. Itu adalah data time series. Jadi ada seri waktu di sana. Nah, panel data itu mengkombinasikan kedua itu. Jadi ada cross section, ada time series. Jadi di data saya punya datanya Mas Timotius, uang sakunya dari semester 1 sampai semester 8, tapi saya juga punya datanya Mbak Nunki dari semester 1 sampai semester 8. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah contohnya. Jadi cross sectional dataset itu ya seperti ini. Jadi misalkan ada perusahaan, terus di sini ada total aset, cash liabilities dan sebagainya. Jadi yang ada di sini, yang di sebelah kiri ini adalah perusahaan. Jadi satu perusahaan dia hanya punya satu observasi. Jadi First Media misalkan, dia punya satu observasi total aset. MNC Land dia punya satu observasi total aset dan sebagainya. Ini adalah cross sectional dataset. Nah, bagaimana dengan time series? Nah, ini seperti yang saya contohkan tadi. Dia di First Media, dia punya data dari 2010, 11, 12, 13, 14, sampai 2018. Ini adalah time series. Tapi kan kita sebenarnya nggak mungkin, kita regresi hanya menggunakan atau menganalisis hanya menggunakan 9 tahun observasi itu kan kita kan nggak mungkin. Oleh karenanya data panel itu menjadi sangat penting di sini. Nah, bagaimana dengan panel? Maka panel itu gabungan. Jadi di sini ada First Media, ada Sonato Tourism Industry, ada MNC Land, dan di setiap ini itu ada beberapa tahun. Ini adalah namanya data panel. Sehingga dengan seperti ini itu kan observasinya semakin banyak. Ketika observasi semakin banyak, maka kemungkinan untuk mendapatkan estimasi regresi yang lebih bagus itu kemungkinannya semakin besar. Gitu loh. Jadi itulah kenapa data panel itu memiliki berbagai macam keunggulan. Nah, kita agak masuk ke equation ya, tapi ini nggak rumit loh. Jadi kalau tadi kita bicara tentang OLS itu regresi linear biasa. Jadi misalkan tadi Anda melakukan survei kepada mahasiswa, kepada teman-teman Anda tentang uang saku, terus kemudian dan IPK misalkan gitu ya. Nah, di sini maka misalkan Y tadi, Y itu adalah uang saku, Y itu adalah IPK, maka di sini ada B1, X1. Dan ini ada X, ini cuma X1. Jadi XI1. Jadi di sini adalah satu observasi. XI itu artinya apa? Artinya satu orang tertentu. Gitu. Kalau ada dua variabel, misalkan di sini IPK dan kepemilikan terhadap pacar, misalkan seperti itu ya, maka di sini ada XI2. Bedanya apa? Bedanya dengan panel yang ada di bawah, ini adalah XIT. Jadi di sini itu X ini, misalkan tadi X itu adalah uang saku ya. Jadi uang saku itu bervariasi antara individu satu dengan individu yang lain dan juga bervariasi antara waktu satu dengan waktu yang lain. Saya harap sampai sini mungkin cukup paham. Jadi saya ulangi lagi, kalau kita mengestimasi misalkan pengaruh uang saku terhadap IPK, maka untuk panel data regression itu X-nya yaitu uang saku. Itu uang saku itu bervariasi antara individu I dan time T. Antara Mas Timotius, antara Mbak Nunki, antara
Mbak Rina dan teman-teman yang lain, dan itu di setiap individu itu juga bervariasi antar waktu, mulai dari semester 1, 2, 3, 4, sampai semester 8. Nah, itu adalah panel data equation. Maka di sini agak beda ini. Jadi ini XIT, sedangkan yang di atas ini hanya XI1. Oke. Perbedaan kedua di panel data equation itu di sini ada yang namanya A. Gitu. Jadi ada AI. Kalau yang di atas E ini kan error term atau epsilon ya. Epsilon itu kan error. Jadi deviasi terhadap ekspektasi. Ekspektasi IPK itu deviasinya setiap mahasiswa itu berapa, itu kan dia masuknya di E. Nah, untuk panel data E ini itu di decompose, apa ya bahasa Indonesianya decompose, itu dia itu di breakdown, bahasa Indonesia breakdown saya juga nggak tahu lah, pokoknya itulah. E ini dibagi menjadi A dan U. Kita lihat lagi, A ini AI, artinya apa? Dia itu tetap atau fix, tidak berubah. Misalkan Mas Timotius, Mas moderator ini, dia itu memiliki karakteristik tertentu yang dia tidak dimiliki oleh responden yang lain. Nah, itu semua masuknya di AI. Karakteristik tertentu itu apa? Semua karakteristik yang tetap. Misalkan Mas Timo itu cowok. Mas Timo itu misalkan rambutnya lurus misalkan. Ya bisa di rebonding sih, tapi kan itu sebenarnya ada karakteristik tetap yang itu bawaan. Begitu juga kalau misalkan sampel kita perusahaan, maka setiap perusahaan itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang itu juga tetap. Misalkan budaya yang ada di perusahaan X dengan perusahaan Y itu mungkin tidak akan sama. Nah, itu karakteristik tertentu. Atau misalkan apa ya, budaya, terus kemudian kultur, bahkan mungkin lokasi, terus kemudian dulu itu sejarah pendiriannya seperti apa, itu setiap perusahaan satu dengan perusahaan yang lain itu pasti beda. Gitu loh. Nah, semua hal yang berbeda dan itu tetap, itu adalah semuanya masuk di A. Nah, A ini tadi apa? A ini merupakan breakdown dari EI. EI di breakdown menjadi AI dan terus kemudian UIT. UIT ini, nah ini adalah sesuatu yang bisa berubah dari tahun ke tahun. Gitu. Jadi ini error term yang bisa berubah dari tahun ke tahun. Mirip seperti EI. Gitu. Nah, jadi di panel equation, jadi ini kan namanya unobserved factor. Itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor-faktor yang dia itu konstan dan faktor-faktor yang bervariasi dari waktu ke waktu. Ya, saya harap sampai sini bisa paham dulu. Mungkin nanti setelah ini mungkin saya akan buka pertanyaan ya sebelum nanti saya bisa simulasikan di Stata. Nah, terus kemudian jadi salah satu alasan utama panel data itu adalah agar A tadi, sesuatu yang fix, sesuatu yang konstan, itu bisa berkorelasi dengan setiap explanatory variable, dengan setiap variabel independen, misalkan X1 tadi. Jadi kalau panel data itu secara konsep, itu kita membolehkan adanya korelasi antara sesuatu yang fix dari setiap individu yang kita survei dengan masing-masing ini tadi. Jadi misalkan saya survei, misalkan Mas Timotius, misalkan saya survei, kalau saya menggunakan panel, maka secara konsep itu di konsep saya adalah ada sesuatu yang fix, ada sesuatu yang dia tetap di dalam diri Mas Timotius itu, yang dia berhubungan dengan uang saku yang dia terima dalam bulan itu. Misalkan gini, Mas Timotius orangnya baik, terus kemudian suka membantu orang tua dan sebagainya. Nah, makanya terus kemudian dia apa? Dia mendapat uang saku yang semakin banyak. Nah, itu kan berarti A itu kan berhubungan dengan X. Gitu loh. Nah, makanya panel data itu sebenarnya seperti itu. Jadi membolehkan A itu berhubungan dengan X. Jadi A capture unobserved time constant factor yang mempengaruhi Y dan sebagainya. Nah, A itu apa? A itu tadi sudah saya definisikan, itu adalah unobserved effect.
Dan ini adalah fix. Sekali lagi ini fix setiap, jadi tidak ada perbedaan dari tahun ke-1 sampai tahun ke terakhir itu nggak ada perbedaan. Dari Mas Timotius lahir sampai sekarang itu misalkan gender kan ya tetap kan, gitu kan. Gender ya tetap laki-laki terus gitu. Saya nggak tahu kalau malam berubah ya, tapi intinya gendernya itu kan tetap. Nah, model yang seperti ini itu dinamakan dengan fixed effect gitu. Nah, A ini contohnya misalkan ada individual heterogeneity, tadi saya contohkan. Ada firm heterogeneity, tadi sudah saya contohkan. Misalkan setiap perusahaan dia punya hal spesifik yang membedakan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. City heterogeneity, misalkan Anda yang tinggal di Boyolali, itu pasti memiliki budaya yang berbeda dengan Anda yang tinggal di Sukoharjo. Anda yang berasal dari Jakarta memiliki budaya yang berbeda dengan Anda yang tinggal di Solo. Gitu loh. Nah, itu sebenarnya sudah dikontrol atau itu sudah dikonsider di analisis data panel. Ketika kita menganalisis menggunakan OLS, regresi linear biasa, itu tidak dikontrol, itu tidak dipertimbangkan. Makanya itu salah satu keunggulan data panel. Yaitu apa? Mengconsider unobserved heterogeneity. Oke. Nah, sekarang nama data panel itu ada dua. Ada fixed effect, terus kemudian ada random effect. Nah, model yang ada di atas ini sebenarnya ini menjadi model yang random ketika A ini kita asumsikan A ini dia itu tidak berhubungan dengan X. Gitu loh. Jadi ketika ini tidak berhubungan dengan X, itu maka kita bisa menggunakan random effect model atau random effect regression. Oke. Jadi sekedar ilustrasi ya atau sekedar perkenalan. Jadi panel data itu dibagi menjadi dua, fixed effect dan juga random effect. Nanti kita akan praktek biar lebih jelas. Nah, fixed effect itu ketika kita berasumsi bahwa A itu berkorelasi dengan X. Nah, random effect itu ketika kita berasumsi bahwa A itu tidak berkorelasi dengan X. Gitu loh. Nah, sebenarnya bedanya ada di situ. Dan mengapa kita harus mempelajari panel data? Membangun panel data itu sebenarnya menggunakan theoretical background seperti itu. Dan parahnya, ya maksudnya bukan parahnya, sekarang kan kita semua jadi tahu ya. Maksudnya banyak dari kita yang belum mengerti, kapan sih kita menggunakan fixed effect, kapan kita menggunakan random effect, itu masih banyak yang tidak tahu. Nah, sekarang berarti dari sini kita bisa tahu. Oke. Nah, saya garis bawahi di sini yang warna yang saya bold di sini. Nah, karena fixed effect itu memperbolehkan adanya arbitrary correlation, jadi adanya korelasi antara A dan X, sedangkan random effect itu tidak. Jadi fixed effect itu alat yang lebih meyakinkan untuk mengestimasi data panel. Makanya ketika Anda membaca jurnal gitu, Anda jurnal, kalau jurnal yang Anda baca benar loh ya. Anda membaca artikel jurnal, Anda download misalkan dari Science Direct atau Anda download dari Emerald, terus kemudian di situ tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba peneliti itu langsung bilang bahwa in this research we use fixed effect regression misalkan. Nah, terus Anda nggak usah bingung loh, tiba-tiba menggunakan fixed effect ini dasarnya apa? Ya dasarnya ini, gitu loh. Karena di situ fixed effect itu memperbolehkan adanya korelasi A dan X, sedangkan kalau random effect itu tidak. Sehingga apa? Sehingga memang fixed effect ini menjadi alat yang lebih meyakinkan peneliti, lebih meyakinkan editor jurnal misalkan untuk mengestimasi sebuah regresi data panel. Gitu loh. Dan itulah kenapa fixed effect ini lebih sering digunakan, sangat sering daripada random effect. Artinya gini, kalau misalkan kita sudah pada tataran menulis artikel jurnal, kalau kita menulis di metodologi bahwa this research use fixed effect regression, itu sebenarnya sudah cukup. Jadi tidak usah memberi penjelasan lagi karena di sana ada arbitrary correlation antara A dan X, nggak perlu lagi. Itu sudah widely known, sudah diketahui banyak orang, itu sudah nggak masalah. Nah, tapi kalau kita bilang bahwa this research use random effect regression, nah itu masih harus koma. Komanya apa? Harus dijelaskan, because apa, lah itu baru dijelaskan. Artinya apa? Kalau fixed effect itu Anda nggak perlu menjelaskan lagi sebenarnya,
karena sudah jelas itu. Tapi kalau random effect Anda harus menjelaskan alasannya. Alasannya apa? Alasannya misalkan ada variabel yang itu time invariant sehingga tidak bisa diestimasi menggunakan fixed effect. Nah, nanti itu variabel time invariant itu seperti apa nanti akan kita pelajari di praktek saja biar jelas. Nah, ini adalah Hausman test. Saya cukup saja ini. Nah, saya langsung ke concluding remarks. Cepat banget ya ini. Mungkin nggak sampai jam 11:30. Oke. Jadi fixed effect estimator itu adalah efisien ketika idiosyncratic error itu serially uncorrelated dan make no assumption about correlation between an observed effect and exploratory variable. Nah, oke. Sedangkan random effect itu dia appropriate ketika A itu dipikir tidak berkorelasi dengan X1, X2, X3 atau variabel independen yang lain. Oke, saya kira itu dulu. Itu dulu Mas Timo. Mungkin sebelum kita ke praktek stata, mungkin ada baiknya mungkin dibuka sesi tanya jawab dulu. Mungkin ada yang masih bingung atau mau ditanyakan, saya kira akan lebih baik lagi. Yes. Makasih Mas Timo. Oh ya, baik Pak. Mungkin dibuka sesi tanya jawab dulu ya Pak, ini sebelum ke praktek ya Pak. Ya, mungkin ada 1-2 yang mau bertanya. Mungkin loh, kalau nggak ada ya langsung saya masuk ke stata. Ya, mungkin apabila ada peserta yang ingin bertanya, bisa mengaktifkan fitur raise hand atau bisa juga chat via di room chat. Kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, sebelum kita masuk ke sesi praktek. Ya, masih kami tunggu. Sepertinya belum ada, Pak. Oke. Ya, setengah menit lagi loh, Mas. Mungkin masih berpikir ya, mau bertanya apa gitu. Oke, kayaknya belum ada ya, Mas. Kita lanjut dulu aja, Pak ya. Ya, baik Pak. Dilanjutkan. Baik, oke. Rekan-rekan yang saya hormati, nanti kalau misalkan mau ada yang tanyakan, nanti silahkan raise hand, bilang ke panitia ya. Oke, jadi untuk slide saya masih bisa dilihat ya, saya masih bisa dilihat. Jadi kita akan menggunakan contoh data yaitu dari PSID yang itu gratis bisa Anda dapatkan di internet. Jadi PSID itu apa? PSID itu adalah World Longest Running Household Panel Survey. Jadi ini dimulai dari tahun 68 dengan sampel sekitar lebih dari 18.000 individual yang tinggal di 5.000 keluarga di United States. Mungkin kalau di Indonesia ini ya mirip dengan data IFLS, kiranya seperti itu sih. Tapi ini saya menggunakan PSID karena ini bisa di-download secara gratis melalui internet. Nah, yang akan kita lakukan adalah, jadi kita misalkan ingin mengestimasi apa sih yang menentukan gaji orang-orang yang ada di Amerika itu sebenarnya faktornya apa aja sih. Jadi nanti kita akan belajar ada beberapa variabel, misalkan berapa minggu sih mereka bekerja dalam 1 tahun gitu. Kemudian apakah mereka tinggal di South Region, berapa tahun working experience mereka, apakah mereka itu blue collar atau mereka itu white collar, terus kemudian apakah mereka itu male atau female, apakah mereka itu black or white. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kita akan belajar menggunakan data PSID dan kita akan mulai.
Saya ganti